Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1441-1445. Setelah beberapa hari, Feng Yu menerima telepon dari Zhong Qingxian. Lao Zhong, apakah alamat pabrik itu dibangun? Apakah dekat dengan pabrik produksi mana? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Pabrik ini pasti berada di sekitar taman industri, yang nyaman untuk transportasi material, jadi tidak ada banyak tempat untuk dipilih. Feng total, sedikit masalah. Zhong Qingxian menghela nafas, kami telah mengunjungi beberapa tempat, pada kenyataannya, itu masih tepat. Lalu lintas baik, dekat dengan pabrik elektronik kami, mudah dikelola, dan kapak politik lokal, kami juga sudah berkali-kali berurusan dan lebih akrab. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan ditentang oleh penduduk setempat. Warga memboikot. Kenapa? Kami pergi ke mereka untuk membangun pabrik dan memberi mereka lebih banyak pekerjaan, dan kebanyakan dari mereka membutuhkan operasi mekanik, bukan kerja fisik yang berat, mereka harusnya disambut dengan baik. Saya bisa pergi bekerja di pabrik yang relatif mudah, dan saya tidak harus pergi ke tanah untuk membuat makanan, mereka seharusnya sangat bahagia. Apakah mereka lebih suka bekerja sebagai petani dan bukan menjadi pekerja? Upah pabrik-pabrik yang dimiliki oleh Taihua Holdings tidak rendah. Saya tidak khawatir tentang beban kerja yang berat, juga tidak khawatir tentang gaji. Kami di sini di Taihua Holdings. Berapa banyak dari mereka yang senang bekerja di pabrik kami, tetapi mereka khawatir tentang pencemaran lingkungan. Saya belum menjelaskannya kepada Anda. Anda tidak mencari ahli yang relevan untuk membuktikan bahwa kami telah membeli teknologi daur ulang limbah elektronik canggih internasional dengan harga tinggi. Dan itu dikombinasikan dengan teknologi paling canggih di banyak negara. Standar emisi kami tidak akan membahayakan tubuh manusia. Apakah Anda sudah menjelaskannya kepada penduduk setempat? Feng Yu mengalami sakit kepala, dia tahu semua orang khawatir dengan perubahan ini, tetapi dia memikirkannya dan telah melakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa para ahli percaya, tetapi penduduk setempat tidak percaya. Banyak tempat yang kami kunjungi pergi untuk bekerja, terutama ke provinsi-provinsi pesisir seperti Guangdong Selatan. Ada lebih banyak pabrik di sana. Ada orang-orang di tempat-tempat ini yang telah mengerjakan pembuangan limbah elektronik, atau pekerjaan pembuangan sampah lainnya. Mereka sakit dan tubuh mereka hancur. Sekarang mereka tidak akan pernah melakukan ini kecuali mereka akan kelaparan. Ketika saya mendengar bahwa kami akan membangun pabrik seperti itu di kota asal mereka, mereka berbaring di bawah roda saya dan menghalangi jalan. Zhong Qingxian juga mengalami sakit kepala, mulutnya sudah aus, tetapi yang lain tidak percaya. Kata-kata para pakar itu, kapak politik lokal, tidak ada yang percaya. Mereka percaya apa yang dilihat mata, apa yang dikatakan orang-orang di sekitar mereka, seperti untuk para pebisnis dan pemimpin, mereka pasti menipu. Pedagang adalah untuk uang, dan kepemimpinan politik adalah untuk pencapaian politik. Feng, jika aku tidak membiarkan orang-orang kami segera pergi, aku khawatir masalah ini harus diekspor ke media. Dalam hal ini, kami telah menghabiskan sejumlah uang untuk menenangkan beberapa wartawan. Feng Yu sedikit marah. Kami tidak melakukan kesalahan, tapi kami takut media itu, putih dikatakan hitam, dan kemudian membiarkan Anda memiliki suap. Jika Anda menuntut mereka dan membiarkan penduduk setempat menangkap mereka, maka mereka akan mengatakan, perusahaan besar apa yang mengeluarkan uang untuk membeli tempat, berperang melawan para penganiaya yang mengatakan kebenaran kepada mereka, dan melenyapkan hak publik untuk mengetahuinya. Reporter-reporter itu akan lebih mengerikan daripada para seru jika mereka menaburkannya. Yang paling tidak berdaya adalah bahwa jurnalis sekarang menggunakan media online, dan pengawasannya lemah dan kecepatan komunikasi cepat. Terutama internet kebanyakan orang muda, banyak orang mendengarkan angin adalah hujan, sangat mudah untuk percaya pada laporan di jaringan. Beberapa orang baru saja mulai nama unit dan membuat artikel tanpa pandang bulu, ada banyak orang yang dapat dianggap sebagai hal yang nyata. Banyak orang tidak diperdamaikan, tetapi enggan untuk membedakan, mereka mau percaya pada laporan palsu ini. Ketika sensibilitas dan emosi bertabrakan, banyak orang memilih emosi daripada alasan.
Apakah ada cara untuk melakukannya? Apakah Anda menunjukkan identitas Anda? Tanya Feng Yu. Dengan wajah Zhong Qingxian, apakah orang-orang masih percaya? Citra Zhong Qingxian sangat bagus. Kenapa aku tidak muncul? Kami tidak berkontribusi banyak pada pembangunan ekonomi lokal. Jika kita berinvestasi di pabrik, di mana kita dapat membangun kembali jalan? Apakah kita sendirian? Kami memiliki gaji tertinggi di antara perusahaan lokal di pabrik lokal kami. Ada rumah sakit lokal, sekolah, di mana tidak ada dana dari Taihua Holdings kami. Sebenarnya, kami adalah kapitalis yang berhati hitam, mengatakan bahwa terlepas dari kehidupan rakyat, kami hanya peduli menghasilkan uang, di mana ini. Ketika saya mengatakan ini, Zhong Qingxian masih memiliki beberapa masalah. Saya telah melakukan banyak hal untuk penduduk setempat, tetapi saya telah dituduh dan saya tidak bahagia. Lao Zong, jangan marah dengan mereka. Mereka juga takut, sifat manusia. Tapi pasti ada beberapa orang yang gemetar, kalau tidak mungkin menjadi begitu pintar, semua tempat penyelidikan juga akan melawan kita. Feng Yu merasa bahwa jika semua situs investigasi berada, hanya seseorang berdiri dan disalahkan tanpa celah. Tidak ada tuduhan investigasi. Pasti ada masalah dalam hal ini. Saya juga berpikir bahwa tidak mungkin menjadi begitu pintar, tetapi kapak politik lokal ini telah menyelidiki dan tidak menemukan masalah dengan pemimpin. Perusahaan kami juga secara pribadi bertanya, pihak lain adalah gigitan sampai mati, mencemari lingkungan, sama sekali tidak. Bahkan perusahaan kami masih ada seorang pria yang terputus dari cucunya dan hampir marah saat itu. Feng Yu memegang bunga gigi dan tidak tahu bagaimana menjadi baik. Ini adalah kelumpuhan konseptual yang sulit dipecahkan dalam waktu singkat. Namun, jika tempat-tempat ini tidak memungkinkan pembangunan pabrik, maka lihatlah tempat-tempat lain, jangan katakan waktu, jika Anda juga menghadapi situasi ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu punya rencana untuk mengunjungi tempat lain? Kami mempelajarinya dan berpikir bahwa ada tempat, mungkin itu tepat, dan kami dapat memberikan kontribusi, kata Zhong Qingxian. Di mana? Guangdong Selatan. Feng Yui mengangkat alisnya, tentu saja, dia tahu tempat ini, bukankah itu tempat paling awal dan paling terkonsentrasi dalam pembuangan limbah elektronik Cina. Jika pabrik dibangun di sini, itu juga tepat, dan banyak perusahaan yang digunakan untuk mengangkut limbah elektronik ke sana. Namun, ada juga masalah. Tempat ini baru saja dinamai oleh Organisasi Perlindungan Lingkungan Internasional, dan negara itu akan menanganinya. Jika ada masalah dalam formalitas meletakkannya di sana, bisakah Anda menyetujui perusahaan seperti itu di sana? Feng Yu khawatir. Sebenarnya, saya pikir ada cara lain, yaitu, tolong beri suara di atas untuk membuktikan bahwa pabrik ini benar-benar bebas dari polusi. Kredibilitas negara masih harus dimungkinkan, kata Zhong Qingxian. Jika pabrik pengolahan e-waste terlalu jauh dari pabrik elektronik mereka, material yang terpisah masih harus diangkut 2 kali jarak jauh, yang tidak berharga. Feng Yu kemudian mengerti apa yang disebut Zhong Qingxian dan meminta Feng Yu untuk memikirkannya. Oke, biarkan aku bicara dengan yang di atas. Kain lingkungan. Saya tahu, tapi saya tidak terbiasa dengan itu. Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan rasa ingin tahu. Bagaimana hubungan Anda dengan kain perlindungan lingkungan? Apakah perusahaan Anda yang mencemari lingkungan? Zhang Ruiqiang merasa bahwa itu tidak mungkin. Feng Yu berinvestasi di perusahaan, peralatan pembuangan limbah adalah yang terbaik di dunia, peralatan pengolahan limbah terbesar di kota es, yang dibangun oleh Feng Yu, memastikan bahwa Songjiang dari kota es tidak akan diberikan oleh air limbah industri tercemar. Belum lagi Feng Yu adalah pencinta lingkungan yang absolut, tetapi konsep perlindungan lingkungan itu baik, bukan? Apakah ini perusahaan berikut? Apa itu? Feng Yu memutar matanya, Anda tidak bisa berharap saya memesan. Perusahaan macam apa milik saya yang mencemari lingkungan? Kapan Anda melihat perusahaan saya mencemari lingkungan? Saya sedang memikirkan tata kelola dan melindungi lingkungan. Kenapa? Kamu mau memberi kamu penghargaan di atas. Zhang Ruiqiang tahu bahwa Feng Yu secara pribadi tidak suka menerima penghargaan,
Tetapi dia suka perusahaan untuk menggantung berbagai penghargaan, mengatakan bahwa hal itu dapat meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan rasa hormat dan kekompakan dari karyawan perusahaan. Yah, itu juga dapat menambahkan beberapa poin propaganda. Jika Anda masih bisa pergi ke TV ketika penghargaan diberikan, diperkirakan mulut Feng Yu dapat mencapai bagian belakang telinga. Jika aku benar-benar ingin memenangkan hadiah, aku masih harus kembali ke pintu. Pasti kekuatan untuk memenangkan hadiah. Feng Yu membanting mulutnya dan tampak menghina. Dia benar-benar lupa bahwa dia tidak memenangkan hadiah pada awalnya. Dia membuat hadiah sendiri dan memberikan penghargaan kepada perusahaannya. Itu suatu hal. Saya berniat untuk berinvestasi di perusahaan daur ulang Airways untuk mencegah Airways mencemari lingkungan. Apakah ini bermanfaat bagi negara? Ini melindungi lingkungan, menghemat sumber daya, dan menyediakan lebih banyak pekerjaan. Namun, masyarakat setempat tidak mengerti, berpikir bahwa kita juga bisnis kecil yang tidak bermoral, pasti akan mencemari lingkungan. Berbicara di sini, Feng Yu adalah ekspresi depresi. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli kembali teknologi canggih, dan saya membeli perusahaan dari negara kepulauan, dan bahkan membeli beberapa teknologi dari harga tinggi di Eropa dan Amerika. Akibatnya, bahkan pabrik tidak dapat dibangun, dan uang itu tidak hilang. Meskipun Feng Yu memiliki lebih banyak uang, dia tidak mau menyia-nyiakannya. Uang itu ditukar dengan 100 keping rem, dilemparkan ke air, juga bisa melayang di danau. Apa pembuangan limbahnya? Apakah kamu ingin membangun pabrik insinerasi limbah? Apakah itu digunakan untuk pemanasan atau untuk pembangkit listrik? Atau apakah direndam secara kimia? Apakah itu semacam sirup yang menyengat di pabrik? Feng Yu mengambil dahi, dan tentu saja, orang-orang ini masih konsep lama ini. Apakah mungkin untuk mendapatkan perawatan lain selain pembakaran dan pencelupan bahan kimia? Kami menggunakan metode pemrosesan campuran untuk memproses limbah elektronik, yaitu papan sirkuit itu, daur ulang komponen elektronik yang dapat digunakan kembali di dalam, mineral dipisahkan dan digunakan kembali. Bagian yang tersisa dilewatkan. Beberapa metode dapat digunakan secara langsung. Beberapa dapat digunakan kembali secara langsung, seperti komponen-komponen elektronik, beberapa perlu diurai oleh mikroorganisme, mendapatkan mineral, dan beberapa memang perlu dibakar, tetapi pasti tidak akan mengeluarkan gas beracun. Kami membakarnya, dan itu benar-benar digunakan untuk menghasilkan listrik dan panas. Tetapi pembangkit listrik dan pemanas ini, hanya area pasokan, tahu bahwa jumlah pembakaran kami tidak besar. Mineral yang kami hancurkan juga dibuat menjadi komponen elektronik, menghasilkan elektronik, produk listrik. Daur ulang dan daur ulang, yang merupakan cara ramah lingkungan dan hemat energi yang dianjurkan oleh dunia. Meskipun teknologi kami tidak dikembangkan sendiri, teknologi ini juga dibeli dari banyak negara dan merupakan negara terkemuka di dunia untuk pembuangan limbah elektronik, seperti negara kepulauan dan negara-negara beras. Dan Jerman, menghabiskan banyak uang. Jika kita mencemari lingkungan dengan cara ini, maka negara pulau telah lama tidak dapat hidup. Di negara-negara maju, seperti negara-negara pulau, yang bertanggung jawab untuk produksi, yang akan memikul tanggung jawab penanganan. Ditambah negara-negara ini adalah elektronik paling maju di dunia. Salah satu negara, sehingga mereka berada di garis depan dunia dalam hal ini. Negara kami hanya memperhatikan hal ini dalam beberapa tahun terakhir. Pabrik-pabrik kecil di selatan Provinsi Guangdong, melakukan perawatan daur ulang ini, polusi mereka sangat serius, dan mereka baru saja dilaporkan oleh Organisasi Perlindungan Lingkungan Dunia, sehingga negara itu dipermalukan. Dengan cara ini, kita tidak dapat membanjiri seorang tukang perahu dengan kita. Kita tidak dapat mencemari lingkungan. Feng Yui mengatakan bahwa dia lebih canggung daripada Dou Yu. Sekretaris Zhao datang dan meletakkan cangkir teh di depan Feng Yu. Hanya ingin berbalik dan Feng Yu berteriak padanya, "Xiao Zhao, kamu bilang, aku tidak cemburu." Oh, wajah Sekretaris Zhao canggung. Anda berbicara dengan pemimpin. Saya di sini untuk mengirim secangkir teh. Bagaimana Anda menjawab ini? Akankah pemimpin berpikir bahwa saya telah mendengar percakapan Anda?
Zhang Ruiqiang bergoyang di sekretaris Zhao, jangan pedulikan dia, mari kita pergi sibuk. Sekretaris Zhao tertegun dan berjalan pergi. Dia baru berusia 30 tahun, bisa menjadi sekretaris Zhang Ruiqiang, atau karena hubungan pamannya, tetapi hubungan itu bisa lebih sulit. Jika Anda tidak memimpin cinta, beri Anda kenaikan yang cerah, dan pamannya tidak bisa mengatakan apa-apa, setelah itu masa depan bisa hancur. Ketika sekretaris kepemimpinan tidak hanya dipromosikan lebih cepat, tetapi juga dapat mengikuti kepemimpinan kata-kata dan perbuatan, sangat baik untuk pengembangan di masa depan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi sekretaris, tetapi dia jelas tidak ingin digantikan oleh pemimpin. Sekilas Zhang Ruiqiang Feng Yi putih, Feng Yu ini, selalu menggertak sekretarisnya. Jika ini masalahnya, maka aku akan menelepon dan aku akan keluar untuk makan malam, dan kamu akan berbicara dengannya pada waktu itu. Setelah Zhang Ruiqiang selesai berbicara, dia membuka buku telepon langsung dan memanggil Lin Buchang dari Kain Perlindungan Lingkungan. Lao Lin, aku Zhang Ruiqiang dari Kain Bisnis. Aku tidak punya waktu malam ini, Feng Yu ada di sini, aku ingin bertanya padamu di malam hari. Selamat makan. Ya, itu dia. Oke. Aku akan menghubungimu saat aku pulang kerja. Oke, mari kita mengaturnya di malam hari. Lao Lin adalah penduduk asli Xiangnan dan suka makan pedas. Zhang Ruiqiang juga menghela nafas. Setelah itu, Zhang Ruiqiang melihat jam tangan dan duduk di belakang mejanya, berniat untuk terus bekerja. Yah, kenapa kamu masih tidak pergi, apalagi? Lao Zhang, kamu tidak bisa bersikap baik. Aku ingin makan malam di malam hari, dan aku tidak bisa melakukannya di kantorku sebentar. Zhang Ruiqiang telah terbiasa dengan keponakan Feng Yu, dan dia tidak menjawab apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan terus bekerja. Uji coba terakhir Microsoft atas monopoli akan segera diadakan, dan mungkin tidak butuh waktu lama sebelum uang dapat dibayarkan. Dia sudah menyetujuinya. Di beberapa tempat di bawah ini, beberapa proyek bagus telah dibangun. Dia harus melihat proyek mana yang dialokasikan terlebih dahulu, dan hasilnya relatif cepat dan stabil. Feng Yu memanggil pengemudi dan meminta sopir untuk mengaturnya dan mengirim pesan teks kepadanya. Kemudian saya berjalan keluar dengan cangkir teh dan duduk di hadapan sekretaris Zhao. Sekretaris Zhao melihat Feng Yu tiba-tiba duduk di seberangnya dan dengan cepat berdiri, konsultan Feng. Feng Yui sakit kepala ketika mendengarkan nama ini, lebih baik memanggil namanya agar merasa nyaman. Konsultan rusak ini, gaji tahunan hanya $1. Lao Zhang sebenarnya sangat ingin membuka, tetapi juga file kepala merah. Xiao Zhao, kamu sibuk denganmu, jangan khawatir tentang aku. Hei, komputer itu tidak digunakan, aku menggunakannya untuk sementara waktu. Sekretaris Zhao membuka mulutnya dan tidak berani menghentikan Feng Yu untuk menggunakannya. Dia langsung mengambil cangkir Feng Yu dan pergi untuk melanjutkan air. Feng Yu dalam suasana hati yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Lao Zhang telah mengubah sekretarisnya yang masih lebih muda darinya. Namun, sekretaris kecil Zhao ini sekaku sekretaris sebelumnya. Sangat membosankan. Xiao Zhao, kamu sudah menikah? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Sekretaris Zhao ingin menamparkan tangannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa mereka tidak peduli, dan mereka masih akan memberikan air yang terjerat lagi. Ah, belum, tapi cepat, sudah diatur bertahun-tahun yang lalu. Hei, menikah, Feng Yu sedikit kecewa, tetapi juga ingin memperkenalkan Xiao Zhao ke suatu objek dan merasakan perasaan seorang lelaki tua. Namun, Xiao Zhao sudah menikah, dan sekretaris-sekretaris lainnya harus melajang. Xiao Zhao, apakah kolega Anda masih lajang? Sudah saya katakan bahwa kami dapat memiliki banyak pria dan wanita lajang muda di Taihua Holdings dan kembali dan mengatur persahabatan. Xiao Zhao penuh keringat, apa, konsultan Feng, saya masih akan mengirim dokumen. Komputer ini tidak memiliki kata sandi, dapat mengakses internet, digunakan untuk menonton informasi dari luar, Anda sibuk. Setelah itu, Xiao Zhao mengambil dokumen dari meja dan bergegas keluar. Feng Yu menghela nafas dan tidak selesai membicarakannya. Bagaimana orang pergi? Apa yang terjadi pada staf Taihua Holdings kita? Mahasiswa pasca sarjana,
dan mahasiswa doktoral kami semuanya memiliki film yang besar. Tidak bisakah mereka layak untuk bisnis kecil Anda? Feng Total, Lao Zhang, Lao Lin, pemimpin pakaian perlindungan lingkungan, melihat keduanya dan dengan hangat saling menyapa. Namun, perintah serakah ini juga bisa dilihat, dia lebih memperhatikan Feng Yu, masih di atas Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang berkata sambil tersenyum, Lao Lin, Feng Zong, Anda dan saya tidak harus saling memperkenalkan. Lao Lin, Feng Zong secara khusus diatur di restoran Hunan ini. Lao Lin sangat tersentuh, oh, saya dari Hunan Selatan. Saya telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Saya suka makanan pedas. Terima kasih, Feng. Sebenarnya, Lao Lin ingin makan masakan Hunan, itu terlalu sederhana. Namun, Feng Yu dapat mempertimbangkan ini dan dia juga akan menghargainya. Awalnya, dia berpikir bahwa Feng Yu, seorang pemuda yang termotivasi, akan sangat sederhana, tetapi setelah bertemu, dia menemukan bahwa Feng Yu jauh lebih stabil daripada yang dia pikirkan. Setelah 3 putaran anggur, piringnya lebih dari 5 rasa. Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang dan memandang Zhang Tua. Dia meletakkan sumpit dan berkata, Lao Lin, saya mendengar bahwa Anda sangat pasif beberapa waktu lalu dan diberi nama oleh Organisasi Perlindungan Lingkungan Internasional. Wajah Lao Lin canggung, dan pada saat yang sama, dia mengeluh tentang Zhang Ruiqiang. Bagaimana kamu tidak membuka pot? Di depan Feng, saya secara khusus mempersingkat saya. Saya masih menunggu suasana hati Feng yang baik dan menyumbangkan uang ke Departemen Perlindungan Lingkungan kami. Siapa yang tidak tahu berapa banyak uang Feng yang tidak bisa dihabiskan ketika dia bahagia, dia akan menyumbangkan 100 yuan sekaligus, dan kadang-kadang menyumbangkan 10 miliar yuan tanpa berkedip. Kejadian ini adalah kecelakaan. Alasan utamanya adalah mereka sengaja menargetkan China kami. Tentu saja, kami tidak memperhatikannya sebelumnya. Saya tidak berpikir itu berurusan dengan sampah. Akibatnya, lingkungan yang tercemar masih sangat serius. Tetapi organisasi lingkungan itu sengaja dibesar-besarkan. Mereka berbicara tentang tempat-tempat yang serius, dan mereka menyarankan bahwa ini pada umumnya terjadi. Faktanya, ini bukan masalahnya sama sekali. Mengatakan ini, Lao Lin agak marah. Ini jelas tidak begitu besar, sehingga setelah Organisasi Perlindungan Lingkungan Internasional melaporkannya, itu akan menjadi sangat serius. Ketika ada beberapa tempat untuk memberikan dana ke atas, perlu untuk melebih-lebihkan beberapa esensi. Misalnya, ada pembongkaran pabrik yang tidak memenuhi syarat, tetapi mereka dilaporkan diekspor, dan semuanya tidak memenuhi syarat. Beberapa pembuangan limbah memang benar-benar terlampaui, tetapi sudah dilarang dalam 2 tahun awal, juga dilaporkan, seolah-olah pembuangan limbah masih sangat serius hingga saat ini. Ya, ada beberapa polusi yang melebihi standar Organisasi Lingkungan Internasional, tetapi di negara maju di Eropa dan Amerika, ini juga terjadi. Dan standar ini baru saja diperbarui tahun ini. Setelah pembaruan, cek pertama adalah Cina kita, yang jelas disengaja. Feng Yu berkata sambil tersenyum, Kementerian Kehutanan, ini sangat normal. Dalam kata-kata rakyat kita, imperialisme yang tidak akan mati. Negara-negara berkembang pasti akan memiliki beberapa kerusakan lingkungan untuk pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, London di masa lalu, itu adalah ibu kota kabut yang terkenal di dunia. Ada Tokyo, dan bintang-bintang dapat dilihat dalam beberapa hari setahun. Tapi kita harus menerima begitu saja. Kita tidak dapat benar-benar mengabaikan lingkungan untuk mengembangkan ekonomi. Ambil jalan yang menghancurkan lingkungan dan menghasilkan uang, dan kemudian menggunakan uang untuk mengelola lingkungan. Negara mana yang akan membuat kesalahan, tetapi kita dapat menghindari tidak lagi membuat kesalahan yang sama di masa depan. Lao Lin memandang Feng Yu dengan rasa ingin tahu, Feng selalu mengatakan sesuatu, apa maksudmu? Lao Lin merasa bahwa Feng Yu tidak mengatakan bahwa mereka tidak bertindak, tetapi juga percaya bahwa tidak ada yang salah dengan Organisasi Lingkungan Dunia. Kedua belah pihak benar, siapa yang salah? Atau mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah, apakah perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan terpenting? Hutan, karena kita punya masalah, maka yang paling penting sekarang bukan untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab,
tetapi untuk menemukan cara untuk menangani hal semacam ini. Bukankah itu polusi yang disebabkan oleh daur ulang e-waste? Anda juga memaksa beberapa ditutup. Pabrik, memaksa beberapa pabrik untuk melakukan transformasi, lalu mengapa tidak mendukung yang khas? Feng Yu tersenyum dan bertanya, apakah ini model yang khas? Apa itu perusahaan percontohan Feng? Bukannya aku menghancurkan ambisiku sendiri, tetapi teknologi daur ulang limbah elektronik. Negara kita berada dalam tahap terbelakang. Aku tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Sudah terlambat. Kami juga berpikir untuk mengirim pertukaran teknis dengan negara itu, tetapi orang-orang tidak berkomunikasi sama sekali dengan kami, dan kami tidak melihat teknologi kami. Teknologi kami masih dalam cara perawatan kimia dan pembakaran, dan sekarang ada pemisahan manual. Cara menangani, mendaur ulang komponen elektronik yang dapat digunakan. Seperti negara-negara maju di dunia, untuk mendapatkan perusahaan daur ulang limbah elektronik modern yang ramah lingkungan, investasi harus setidaknya $2 miliar atau lebih, tidak? Termasuk tanah dan teknologi. Siapa yang dapat? Tunggu sebentar, Feng, Anda artinya, Anda ingin berinvestasi. Lao Lin juga ingin mengatakan siapa yang dapat berinvestasi di dalamnya. Tiba-tiba melihat ekspresi Feng Yu seperti tertawa dan tertawa, inilah yang saya pikirkan, duduk di hadapan pria terkaya di dunia, benar-benar berinvestasi. Selain itu, Feng Yu seharusnya tidak mengatakan kata-kata ini kepadanya tanpa alasan, dan Feng Yu punya ide. Bagaimana, tidak bisakah? Katakan yang sebenarnya, saya telah membeli teknologi canggih dari negara-negara kepulauan, Eropa dan Amerika Serikat, ini canggih, maju internasional, dan ada personil teknis dan manajemen yang sesuai. Feng Yu tersenyum dan menjawab, itu luar biasa, Feng Song, saya berterima kasih atas nama kementerian, terima kasih atas dukungan dan bantuan Anda untuk pekerjaan perlindungan lingkungan Huaxia. Anda dapat yakin bahwa selama Anda telah mencapai tingkat mahir internasional, ini jelas merupakan perusahaan demonstrasi. Saya akan membantu Anda menjalani formalitas, sampai pada lampu hijau. Dan perpajakan dan aspek lainnya, saya pasti akan memberikan Anda diskon. Lao Lin menepuk dadanya dan berjanji. Hutan, ini tidak penting. Apakah itu formalitas atau keringanan pajak, aku tidak benar-benar membutuhkannya. Tidak perlu mengurangi pajak atas pajak lokal normal. Suasana total Feng, puji Lao Lin. Pada saat yang sama, dia lebih penasaran, apa yang sedang dicari Feng Yu padanya. Untuk memiliki perusahaan model, hal ini tidak perlu Feng Yu untuk maju, kementerian secara alami akan mendukungnya. Feng Yu menempatkan mereka dalam rencana untuk berinvestasi dalam pembangunan pabrik. Hasilnya diberitahu oleh masyarakat setempat. Saya ingin bertanya kepada Departemen Kehutanan, dapatkah Anda membiarkan kementerian memberikan bukti bahwa jaminan ini tidak tercemar? Lao Lin mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya, Jenderal Feng, maksudmu di daerah-daerah itu, ada orang yang protes pada saat yang sama, tidak setuju dengan pendirian Anda? Itu tidak pada saat yang sama, itu 2 atau 3 hari sebelum dan sesudah. Feng, apakah kamu pernah berpikir tentang ini? Mungkin ada beberapa masalah dalam ini. Kamu mengatakan bahwa ada orang yang telah bekerja di pengumpulan sampah dan pabrik pengolahan. Dan yang tubuhnya terpengaruh. Tetapi tidak banyak orang seperti itu. Bagaimana mereka bisa berkumpul begitu banyak orang dan protes bersama? Tanya Lao Lin. Tapi kami sudah menyelidiki dan menemukan tidak ada yang memimpin. Tidak ada pemimpin, ini adalah masalah terbesar. Anggap saja perusahaan yang memproduksi dan memproses komponen elektronik lebih serius daripada polusi pabrik daur ulang limbah elektronik ini. Karena Anda yang bisa menanganinya dengan benar, tidak ada polusi. Lingkungan, tentu saja, saya juga percaya bahwa Anda dapat melakukannya, dan orang-orang harus memahaminya. Tapi mengapa orang-orang itu akan protes secara kolektif, dan tidak ada yang memimpin? Siapa yang akan muncul dengan protes ini? Pada saat yang sama, metode yang sama digunakan di beberapa tempat. Tidakkah menurutmu itu terlalu bagus? Mata Feng Yu terbuka lebar, aku menggosok, apakah ada bagian dalam yang rumit? Pada awalnya, Feng Yu juga curiga ada kebodohan, tetapi janji Zhong Qingxian untuk penyelidikan lokal,
Sama sekali tidak ada yang mendorong, tetapi tidak berharap bahwa hal semacam ini tidak ada yang mendorong untuk pergi ke neraka. Tidak ada masalah, itu adalah masalah terbesar. Lin Departemen, lalu kamu menganalisis, mungkin masalahnya. Feng Yu dengan rendah hati meminta saran. Lao Lin menggelengkan kepalanya, saya tidak yakin, saya hanya bisa menyebutkan beberapa poin untuk referensi Anda. Ketika saya berada di tempat itu, saya mengalami hal seperti itu. Menjelaskan kalimat ini adalah untuk wajah Zhang Ruiqiang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia bisa melihat masalah secara sekilas, tetapi Zhang Ruiqiang tidak bisa melihatnya. Sebenarnya, Lao Zhang juga curiga, tetapi Feng Yu mengatakan bahwa tidak ada masalah. Lao Zhang percaya, tidak ada pertanyaan lagi, dan sekarang saya masih mendengarkan Lao Zhang. Pertama-tama, siapa yang kamu minati? Jelas bahwa itu adalah perusahaan daur ulang Airways, jadi periksa untuk melihat apakah mereka menargetkanmu. Kedua, dari mana teknologimu dibeli? Karena sudah maju secara internasional, apakah ada ketidakpuasan ketika membeli perusahaan lain? Akhirnya, apakah kamu memiliki persyaratan lain untuk kapak pemerintah daerah, dan kamu belum berjanji? Atau di mana kamu mengambil inisiatif untuk melempar cabang zaitun dan mengundangmu untuk membangun pabrik di sana? Aku bisa memikirkan begitu banyak sekarang, dan kupikir tim Feng pasti bisa memikirkan lebih banyak kemungkinan. Satu persatu, kamu akhirnya bisa menentukan. Feng Yu mengangguk, dan apa yang dikatakan Lao Lin benar-benar diragukan. Tapi itu hanya kecurigaan, ada juga kemungkinan, yaitu benar-benar tidak rumit. Terima kasih kepada Departemen Kehutanan untuk menunjuk, aku akan melihat ke belakang dan memeriksanya. Tidak apa-apa, seharusnya. Aku juga akan memberimu bantuan dari atas. Mungkin kamu bisa meminjam nama organisasi lingkungan internasional. Teknologi kamu maju secara internasional, dan itu mencerminkan tekad kami untuk melakukan perubahan. Lao Lin berkata sambil tersenyum. Setelah makan, semua orang pergi. Feng Yu menelepon untuk mengirim Zhang dan Lao Lin tua pulang, dan tempat mereka tinggal tidak jauh. Feng Yu sendiri datang ke gedung angin dan hujan, dan masalahnya sudah diatur dan dia hanya bisa tidur. Oh, kenapa aku tidak memikirkan ini? Kamu mengatakan ini, itu benar. Tidak masalah, itu adalah masalah terbesar. Jadi, kapak politik lokal mungkin tidak dapat diandalkan. Lalu kita menemukan seseorang untuk diselidiki. King berkata bahwa dia meletakkan cangkir tehnya. Kamu harus mengirim orang, tetapi juga melihat ke dalam diri kita, apakah ada masalah. Ada juga sisi Masaru Keita, aku akan membiarkan dia memeriksa jika ada masalah dengan akuisisi perusahaan pulau di sana. Adapun kapak politik lokal. Kirim seseorang untuk menghubungi mereka untuk mengetahui apakah mereka memiliki banding. Apakah ada masalah di dalam? Ini tidak mungkin. Orang-orang yang memimpin tim adalah orang-orang tua Taihua Holdings. Orang-orang tua. Taihua Holding Group hanya didirikan selama beberapa tahun. Bagaimana bisa disebut orang tua? Dan sulit untuk melindungi bahwa tidak ada yang punya pikiran lain, atau sedang dipikat atau diancam. Feng Yu sekarang mulai memburuk. Pertimbangan arah. Ini. Kupikir itu tidak mungkin, biarkan aku memeriksanya. Secara emosional, Zhong Qingxian tidak mempercayainya, terutama jika ada beberapa orang, atau dia ditarik dengan tangan. Jika orang-orang ini benar-benar mengalami masalah, maka ia tidak dapat disalahkan. Setelah Zhong Qingxian pergi, Feng Yu juga memanggil Kameda Masao terlepas dari waktu. Pada saat ini, Masahiro Kamena berkelahi dengan seorang wanita. Ketika dia melihat telepon bos, dia langsung turun. Bos memanggilnya saat ini. Itu pasti penting. Bos, halo, Kameda, telepon kamu terlambat, jangan repot-repot. Feng Yu berkata dengan sopan. Jangan ganggu, bos masih bekerja begitu terlambat, terlalu keras, harus memperhatikan tubuhnya. Mulut Kameda Masao yang menyanjung datang. Meskipun saya tahu itu menyanjung, itu tetap membuat orang merasa sangat nyaman. Apakah ada masalah dengan perusahaan daur ulang Airways yang Anda peroleh? Misalnya, jika uangnya kurang, atau jika Anda mengeluarkan orang penting, uang itu tidak diberikan, itu adalah harga normal. Sebelum saya membelinya,
Muni memberi mereka tawaran yang lebih rendah. Saya juga menambahkan uang. Adapun para teknisi dan manajer, mereka juga menghubungi mereka. Teknologi semua personil dibiarkan, manajer bersedia untuk pergi bekerja di Cina, mereka semua menandatangani kontrak baru, jika mereka tidak mau, mereka juga mendapat kompensasi normal. Tidak mengurangi uang siapapun. Beberapa teknologi terkait bahkan tinggi. Di negara pulau, sistem kompensasi PHK perusahaan sangat baik, meskipun beberapa telah menandatangani kontrak seumur hidup, mereka telah menemukan posisi yang cocok di perusahaan lain. Oleh karena itu, orang-orang tersebut telah setuju untuk meninggalkan perusahaan dan telah menerima kompensasi yang memuaskan. Tidak ada yang bisa memaksa orang. Apakah ada masalah? Feng Yu terus bertanya. Sama sekali tidak, hal-hal ini, saya secara pribadi telah mengulas. Kazuo meyakinkan, bos, apa masalahnya? Bagaimana Taihua Holding Group tidak menerima aset perusahaan ini? Hei, ada yang salah dengan itu. Feng Yu mengatakan masalahnya, bukankah dalam akuisisi? Masato Kameda berpikir sejenak, bos, apakah itu akan menjadi biarawan? Perusahaan ini pada awalnya direncanakan untuk diakuisisi oleh Muni. Di negara pulau kami, setiap perusahaan terkait elektronik dan listrik harus memiliki daur ulang limbah elektronik terkait. Pabrik, berapa banyak yang kita hasilkan di sini, kita harus melakukan tugas berapa banyak. Dan Muni telah bekerja sama dengan Yang Mulia dalam 2 tahun terakhir, dan penjualan telah meningkat banyak di TV. Dan kamera digital mereka, kamera video digital juga mengalami peningkatan dalam penjualan, dan produk elektronik lainnya seperti konsol permainan video, penjualan juga bagus, mereka tugas pemrosesan limbah terkait yang diterima akan menjadi banyak. Negara kepulauan kami berbeda dengan Cina. Kami tidak memiliki pembuangan limbah elektronik, dan pada dasarnya tidak ada untung. Pajaknya tidak rendah. Kami telah mengambil perusahaan yang disukai Muni. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak boleh membenci. Dan saya akan menjadi perusahaan ini. Situs dan peralatan asli, Dell, dimasukkan ke dalam Aiwa, dan Muni memiliki beberapa pendapat tentangnya. Entah itu lunak, perusahaan ini memiliki saham lunak sebelumnya. Setelah semua, jika saya bukan direktur papan lunak, tidak mudah untuk membeli. Ketika saya mendengar analisis Masahiro Kamena, Feng Yu juga menemukan bahwa ada banyak kemungkinan bagi perusahaan di pulau itu untuk terlibat dalam hantu. Oke, aku tahu, kamu juga menatap negara pulau. Jika ada masalah, laporkan segera padaku. Tutup telepon, Kameda Masahiro segera memanggil orang lain, biarkan mereka bertanya untuk melihat apakah ada petunjuk. Setelah semua memberitahuku, Masaru Kameda ingat wanita di sekitarnya. Dia menatap dirinya sendiri dan sudah tertunduk. Ayunkan wanita itu dan terus menikmati malam yang indah ini. Keesokan harinya, Zhong Qingxian menelepon Feng Yu sangat awal dan memberitahu Feng Yu 2 berita, kabar baik, berita buruk. Berita baiknya adalah bahwa tidak ada pengkhianat di dalam perusahaan. Zhong Qingxian secara pribadi berbicara dengan semua orang. Orang-orang meyakinkan Zhong Qingxian bahwa sama sekali tidak ada pengkhianatan terhadap perusahaan dan penjualan kepentingan perusahaan. Zhong Qingxian percaya bahwa itu dapat dipercaya. Berita buruknya adalah bahwa di antara para pengunjuk rasa, tidak ada pemimpin, tetapi lebih dari satu pemimpin, sehingga mereka belum menemukannya sebelumnya. Tempat-tempat ini benar-benar memiliki bayangan perusahaan pembuangan limbah elektronik kecil, dan beberapa dari perusahaan ini milik biarawan dan biarawati. Dikombinasikan dengan informasi Masako Kameda, Zhong Qingxian percaya bahwa kali ini, perusahaan tersebut terlibat dalam hantu di belakang perusahaan. Di masa lalu, Huaxia telah mengemasi beberapa perusahaan dengan alasan pencemaran lingkungan di negara-negara pulau. Pada saat itu, pasar Huaxia mulai membersihkan perusahaan pulau. Meskipun tidak jelas, perusahaan kepulauan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak tindakan untuk perusahaan kepulauan di Cina, membuat produk mereka lebih sulit untuk dijual. Yang pertama dan terpenting adalah perusahaan elektronik seperti Muni, yang menuangkan banyak usaha ke pasar Cina dan diusir. Sekarang mereka telah bekerja keras untuk mendapatkan kembali sedikit peningkatan di pasar Cina, tetapi mereka masih ditekan oleh perusahaan elektronik di bawah manajemen Taihua Holdings. Apa yang dilakukan oleh para beku dan perempuan,
angin dan hujan elektronik dan perusahaan-perusahaan lain melakukan apa yang tampaknya tulus dan tidak dapat sama dengan para beku dan bikuni. Entah pengembangan produk perusahaan di belakang angin dan hujan, atau sulit untuk memimpin, tetapi telah terkikis oleh angin dan hujan elektronik. Dikatakan bahwa perusahaan daur ulang Airways ini, Muni Mingming adalah yang pertama menghubungi, tetapi pada akhirnya dibeli oleh Kameda Masao melalui jalur lunak. Jika itu adalah garis lunak, Muni dapat menanggungnya. Tetapi penjualan itu dijual ke Taihua Holding Group, yang membuat Muni terlalu tak tertahankan. Dalam hal daur ulang limbah elektronik, Muni juga merupakan perusahaan terkemuka di negara kepulauan dan eselon pertama di dunia. Pada awalnya, beberapa perusahaan mereka bergabung untuk memblokir teknologi, terutama untuk teknologi blokade Cina. Agar mereka mendapatkan banyak Airways di Cina, mereka membantu orang-orang China untuk berurusan dengan sampah, sehingga mereka menghasilkan banyak uang. Kemudian, beberapa orang di China mulai melakukan ini, tetapi dibatasi oleh teknologi, tidak hanya tidak efisien, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan. Kunjungan Organisasi Perlindungan Lingkungan Internasional ke sisi Guangdong Selatan dipromosikan bersama oleh negara pulau dan negara beras. Tujuannya adalah untuk menindak daur ulang limbah elektronik di Cina, dan pada saat yang sama mendiskreditkan seluruh industri elektronik China dan bahkan mendiskreditkan citra bangsa Cina. Dalam kasus berlebihan yang disengaja mereka, hasil awal, mereka melihat Cina dengan cepat menutup beberapa perusahaan terkait, dan beberapa perusahaan diperbaiki, tingkat kelulusannya kurang dari 10%. 10% itu didasarkan pada penyortiran manual, dan kemudian sampah yang tersisa sekali lagi diproses ke perusahaan lain, efisiensinya sangat rendah, dan untungnya sangat rendah. Pada saat ini, Muni tahu bahwa akuisisi perusahaan tersebut dari perusahaan daur ulang limbah elektronik dijual ke Taihua Holding Group, dan juga membeli sejumlah teknologi canggih terkait di negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat. Akibatnya, Cina akan dapat memiliki perusahaan daur ulang limbah elektronik terkemuka, dan dapat menjadi point-to-point, atau memperluas skala operasi, atau perizinan teknologi, sehingga teknologi seluruh industri di China telah melompat. Dengan cara ini, negara-negara pulau mereka tidak dapat lagi mendapatkan Airways gratis dari China, dan pabrik-pabrik kecil yang mereka investasikan di China tidak akan memiliki bisnis. Perusahaan China yang secara manual mengurutkan komponen elektronik, di antaranya, mereka berinvestasi dalam biarawan dan biarawati. Gunakan tenaga kerja murah Cina untuk menciptakan nilai. Dan mereka dapat menggunakan mulut organisasi lingkungan internasional ini untuk membuktikan bahwa mereka bebas polusi, sehingga memperluas bisnis mereka dan meningkatkan keuntungan. Semua ini hancur oleh pabrik yang akan dibangun oleh Taihua Holdings. Agar tidak membiarkan pesaing berhasil, mereka mengambil pendekatan yang menyeramkan seperti ini. Itu untuk membuat desas-desus, biarkan desas-desus untuk mengalahkan grup holding Taihua, dan bahkan mungkin mengolesi grup holding Taihua untuk memerangi citra keseluruhan mereka. Menurut kebiasaan investasi Taihua Holding Group, mereka menganalisis Taihua Holding Group untuk membangun pabrik baru di tempat yang memungkinkan. Sedikit memperhatikan, dan kemudian secara diam-diam menyarankan kepada beberapa orang, itu telah menyebabkan situasi saat ini. Selama mereka menunda pendirian grup holding Taihua, mereka akan dapat mengambil inisiatif. Di masa depan, mereka juga dapat membangun pabrik baru atau meningkatkan pabrik mereka sendiri. Kemudian melalui pengaruh media asing, biarkan Huaxia mengambil inisiatif untuk menunjuk pabrik mereka sebagai pusat pembuangan limbah elektronik. Dengan cara ini, mereka tidak hanya dapat membebankan sejumlah biaya pembuangan limbah elektronik, tetapi juga menghasilkan keuntungan dengan memproses mineral, komponen, dan sebagainya yang dihasilkan. Semua hal ini sangat tertutup. Saya awalnya berpikir bahwa ketika Taihua Holdings menemukannya, sudah terlambat. Mereka pertama-tama akan membentuk skala dan mendapatkan pelanggan ini, sehingga mereka akan mendapat untung paling besar. Pada saat ini, pakaian perlindungan lingkungan Huaxia berbunyi. Taihua Holding Group telah membeli teknologi daur ulang limbah elektronik paling canggih dari luar negeri, dan berencana untuk berinvestasi lebih dari $1 miliar AS untuk membangun 4 hingga 5 pusat daur ulang limbah elektronik untuk meningkatkan sejarah lingkungan pencemaran limbah elektronik negara kita. Teknologi telah disertifikasi oleh Organisasi Lingkungan Internasional.
Setelah berita itu muncul, suara-suara protes itu jauh lebih kecil. Ditambah dengan kapak pemerintah setempat untuk menjelaskan dengan sabar, Zhong Qingxian dan yang lainnya memetik dada mereka dan berjanji bahwa kecepatan pemilihan lokasi dipercepat dengan cepat. Publik adalah kelompok yang mudah dipengaruhi oleh emosi dan memiliki kawanan yang kuat. Ketika semua orang setuju, orang-orang yang masih bersikeras membabi buta akan terguncang, menyebabkan kelompok mereka runtuh ke dalam. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa organisasi lingkungan internasional lebih kredibel daripada kapak domestik. Kali ini, bahkan organisasi lingkungan internasional telah mengakui bahwa teknologi maju dan tidak akan mencemari lingkungan. Mereka sudah percaya banyak dalam hati mereka. Pada saat ini, Muni panik. Mereka telah melakukan banyak kerja keras sebelumnya, dan mereka tidak dapat dipukuli. Tetapi ketika mereka menghubungi para pemimpin, polisi di Tiongkok jatuh dari langit dan langsung menangkap para biarawan dan biarawati. Ketika orang-orang melihatnya, kapak politik benar-benar bergerak. Dan mereka juga tahu bahwa orang-orang ini yang memberi mereka saran sebenarnya adalah setan kecil. Kapak politik mulai melakukan pendidikan ideologis. Ketika mereka mendengarnya, mereka hampir membantu orang-orang pulau dan menjadi pengkhianat. Huaxia akhirnya menyelesaikan pemilihan lokasi dan mulai berinvestasi di pabrik. Dan Feng Yu juga bersumpah bahwa masalah ini belum berakhir, dan rencana untuk para biarawan dan biarawati telah dirilis. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.